Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidah Nur dari kelas PKSD 6A, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kontra korupsi, wewenang dan penegak hukum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang wewenang KPK. Wewenang KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Visi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, dan pencegahan, serta penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. KPK memiliki tugas yaitu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua itu wewenang penegak hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 lembaga, yaitu yang pertama kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga penanganan penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Memberikan bantuan dalam pengamanan sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak korupsi adalah sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP merupakan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, dan tata cara dalam melaksanakan dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136. Yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, ataupun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002. KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada yang pertama kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan yang terakhir proporsionalitas. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan
tindak pidana korupsi, dan yang terakhir melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah kultur atau budaya, di mana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun. Di samping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu, proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat. Dengan peraturan perundang-undang yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya. Dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpanan dan pengelolaan keuangan negara, mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis. Dan yang terakhir adalah dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana-prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.